Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah ekonomi mikro. Di sini kami akan membahas materi mengenai teori keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Karunia Dwi Fadilatul Fatimah. Yang kedua ada Feni Febrianti. Yang ketiga ada Dinda Putri Septiansa. Dan yang terakhir ada Rika Ayu Ashari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa sih pengertian pasar persaingan sempurna itu, ciri-ciri pasar persaingan sempurna, analisis keseimbangan perusahaan, kelebihan, dan contoh pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak dan tidak terbatas, di mana masing-masing pihak tersebut tidak mempunyai power atau kekuatan untuk mempengaruhi harga. Berikut beberapa ciri-ciri pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen, sejenis atau serupa. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna. Di sini, produsen dan konsumen sudah memiliki pengetahuan tentang kondisi pasar, di mana produsen tidak bisa mematok harga selangit. Demikian juga, konsumen tidak akan mendapatkan produk dengan penawaran biaya jauh di bawah harga pasaran. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Di sini, harga terbentuk dari mekanisme pasar, yakni berupa bentuk interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan atas hasil barang atau jasa yang dihasilkan. Yang terakhir, semua perusahaan bebas keluar masuk pasar tanpa ada perjanjian tertentu. Tabel 10.1 Hubungan struktur revenue dan struktur biaya yang bersifat total pada analisa keseimbangan perusahaan persaingan sempurna. Berdasarkan angka-angka struktur biaya revenue dan struktur biaya bersifat total pada tabel 10.1, maka kondisi perusahaan dapat digambarkan pada gambar di slide berikutnya. Keterangan gambar 10.1. Yang pertama, perusahaan bekerja dalam pasar persaingan sempurna ini ditandai oleh kurva TR, merupakan garis lurus dari titik 0 menanjak ke kanan atas. Yang kedua, perusahaan berada dalam keadaan profit ketika besar output berada di antara lebih besar dari 20 unit dan lebih kecil dari 60 unit. Ketika itu, TR lebih dari TC, dan profit maksimum TR dikurang TC sama dengan 3.600 dikurang 2.800 sama dengan 800, terjadi pada jumlah output sebesar 40 unit. Yang tiga, break-even point terjadi ketika output sebesar 20 unit dan 60 unit. Ketika itu besar TR sama dengan TC. Yang keempat, perusahaan berada pada kondisi seimbang rugi jika besar output kurang dari 20 unit dan lebih besar dari 60 unit sampai output mendekati 80 unit. Ketika itu, TR kurang dari TC tapi TR lebih dari TVC. Artinya, perusahaan mengalami kerugian tapi masih bisa beroperasi karena hasil penjualan total masih bisa menutupi biaya variabel. Yang kelima, shutdown point terjadi pada jumlah output sebesar 80 unit. Tabel 10.2 Hubungan struktur revenue dan struktur biaya yang bersifat per unit pada analisa keseimbangan perusahaan persaingan sempurna. Berdasarkan angka-angka struktur revenue dan struktur biaya yang bersifat per unit pada tabel 10.2, maka kondisi perusahaan dapat digambarkan pada gambar yang ada di slide berikutnya. Keterangan gambar 10.2. Yang pertama, perusahaan bekerja dalam pasar persaingan sempurna ini ditandai oleh kurva AR sama dengan kurva MR yang berbentuk garis lurus horizontal setinggi 90 dalam satuan uang. Yang kedua, perusahaan berada dalam keadaan profit ketika besar output berada di antara lebih besar dari 20 unit dan lebih kecil dari 60 unit. Ketika itu, kurva AR berada di atas ATC. Dan profit maksimum terjadi pada jumlah output sebesar 40 unit. Ketika itu kurva MC berpotongan dengan kurva MR di titik C. Nilai MC sama dengan MR sama dengan 90. Yang ketiga,
Break-even point terjadi ketika output sebesar 20 unit dan 60 unit. Ketika itu, kurva AR sama dengan kurva ATC, yaitu pada titik B dan titik D. Yang keempat, perusahaan berada pada kondisi seimbang rugi jika besar output kurang dari 20 unit dan lebih besar dari 60 unit sampai output mendekati 80 unit. Ketika itu, AR lebih kecil dari ATC, tapi AR lebih besar dari AVC. Artinya, perusahaan mengalami kerugian tapi masih bisa beroperasi karena hasil penjualan per unit masih bisa menutupi biaya variabel per unit. Yang kelima, shutdown point terjadi pada jumlah output sebesar 80 unit. Ketika itu, kurva AR berpotongan dengan kurva AVC di titik E. Nilai AR sama dengan nilai AVC. Kondisi keseimbangan beruntung atau profit, keuntungan akan diperoleh oleh perusahaan yang bekerja pada pasar persaingan sempurna menghadapi harga pasar di atas biaya rata-rata minimum per unit yang harus dikeluarkan. Kondisi perusahaan dalam keseimbangan beruntung dapat dilihat pada gambar 10.3 berikut ini. Keterangan gambar 10.3. Yang pertama, perusahaan bekerja dalam pasar perfect competition. Kondisi ini ditunjukkan oleh kurva D sama dengan AR sama dengan MR. Kurvanya berbentuk garis lurus horizontal setinggi harga 90. Yang kedua, output ideal terjadi sebesar 40 unit pada titik H. Ketika itu, nilai kurva MC berpotongan dengan MR pada titik C, artinya nilai MC sama dengan MR, merupakan syarat untuk penetapan output yang ideal dalam analisis marginal. Yang ketiga, perusahaan mengalami profit equilibrium. Hal ini ditunjukkan oleh nilai AR lebih besar dari TC. AR sama dengan 90 dan ATC sama dengan 70. Ketika itu jumlah output sebesar 40 unit. Yang keempat, kondisi perusahaan mengalami laba seluas segi 4 ACGF besarnya 800. TR sama dengan 40 dikali 90 sama dengan 3600 dikurangi TC sama dengan 40 dikali 70 sama dengan 2800. Kondisi break-even point (BEP) suatu kondisi yang terjadi apabila perusahaan yang bekerja pada pasar persaingan sempurna menghadapi harga pasar sama dengan biaya minimum rata-rata per unit. P sama dengan ATC minimum. Nah, seperti gambar yang di atas, kondisi perusahaan dalam keseimbangan break-even point. Yang pertama, perusahaan bekerja dalam pasar perfect competition. Kondisi ini ditunjukkan oleh kurva D sama dengan AR sama dengan MR. Kurvanya berbentuk garis lurus horizontal setinggi harga 70. Yang kedua, output ideal terjadi pada jumlah output 35 unit pada titik C. Ketika itu, kurva MC berpotongan dengan MR. Artinya, nilai MC sama dengan MR merupakan syarat untuk menetapkan output yang ideal dalam analisis marginal. Yang ketiga, ketika AR sama dengan ATC menunjukkan kondisi perusahaan dalam equilibrium break-even point. Yang keempat, kondisi perusahaan mengalami break-even point, di mana nilai AR sama dengan AC sebesar 70. Sehingga besar TR sama dengan TC yang besarannya ditunjukkan oleh persegi 4 yaitu 0 ABC. Sehingga profit dan loss-nya sama dengan 0. Kondisi keseimbangan rugi atau loss. Suatu kondisi yang terjadi di mana perusahaan yang bekerja pada pasar persaingan sempurna menghadapi harga pasar lebih kecil dibanding biaya minimum rata-rata per unit. P kurang dari ATC minimum. Nah, seperti gambar yang di atas, kondisi perusahaan dalam keseimbangan rugi sama perusahaan bekerja dalam pasar perfect competition. Kondisi ini ditunjukkan oleh kurva D sama dengan AR sama dengan MR. Kurvanya berbentuk garis lurus horizontal setinggi harga 50. Yang kedua, output ideal terjadi sebesar 30 unit pada titik E. Ketika itu, nilai kurva MC berpotongan dengan MR di titik C. Artinya, MC sama dengan MR merupakan syarat untuk menetapkan output yang ideal dalam analisis marginal. Yang ketiga, perusahaan mengalami loss equilibrium. Hal ini ditunjukkan oleh nilai AR kurang dari ATC. AR sama dengan 50, ATC sama dengan 70. Dan AR
lebih dari AFC. AR sama dengan 50 dan AFC sama dengan 35. Dan ketika itu jumlah output sebesar 30 unit. Yang keempat, kondisi perusahaan mengalami rugi seluas segi 4, yaitu A, B, C, 4, yaitu A, B, C, D, sebesar 600. TR sama dengan 30 dikali 50 sama dengan 1500 dikurangi TC sama dengan 30 dikali 700 sama dengan 2100. Yang kelima, kerugiannya sebagian dari total fixed cost, artinya masih mampu membayar TVC dan sebagian dari TFC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi keseimbangan tutup usaha atau shutdown point. Dari kurva yang kami tampilkan dapat dilihat di sini ada 5 penjelasan mengenai kurva tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan bekerja dalam pasar perfect competition. Kondisi ini ditunjukkan oleh kurva D sama dengan AR sama dengan MR. Kurvanya berbentuk lurus horizontal, setinggi harga 30 dalam satuan uang. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai output ideal terjadi pada jumlah output 25 unit pada titik E. Ketika itu kurva MC berpotongan dengan MR, sehingga yang artinya nilai MC sama dengan MR. Nah, hal ini merupakan syarat untuk penetapan output yang ideal dalam analisis marginal. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai perusahaan berada pada kondisi SDP. Hal ini ditunjukkan oleh kurva AR yang besarnya sama dengan kurva AVC, yaitu ketika output sebesar 25, sehingga AR sama dengan AVC sama dengan 30. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai kondisi perusahaan mengalami SDP atau shutdown point. Hal ini ditunjukkan oleh nilai TC sama dengan 25 kali 70 yang hasilnya sebesar 1750 dan TR itu sama dengan 25 dikali 30 yang besarnya sebesar 7500. Artinya perusahaan mengalami kerugian sebesar 1000. Besar kerugian tersebut ditunjukkan oleh segi 4 ABCD. Perusahaan harus tutup karena mengalami kerugian yang tidak dapat bisa ditutupi oleh hasil penjualannya. Penjelasan yang kelima yaitu mengenai kerugian perusahaan sebesar TFC. Perusahaan hanya mampu membayar TVC dan tidak mampu lagi membayar seluruh TFC. Baik teman-teman, cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga materi di dalam video ini dapat membantu teman-teman dan menambah wawasannya ya. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Bye-bye.